Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang para pejuang cuan. Gimana kabar kalian di petang hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua dan saya doakan sukses semua buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Dan tentunya buat teman-teman semua, buat rekan-rekan semua ya, saya doakan semoga kalian diberi umur panjang, rezeki yang melimpah, dan apa yang kalian harapkan semoga di tahun ini teman-teman bisa jadi kenyataan. Amin. Mantap jiwa ya. Dan tentunya teman-teman ya, tidak luput secangkir kopi harus selalu ada buat menemani petang kali ini. Teman-teman melihat rekondisi daripada keadaan market cryptocurrency yang kalau kita lihat sudah mulai ada perubahan tipis-tipis ya, walaupun masih didominasi dengan warna yang merah merona-rona. Teman-teman ya, anggap sajalah ya ini sebagai ujian buat mental kita, ujian buat psikolog kita ya, seperti itu. Jangan diambil stres teman-teman. Saya yakin ya, seyakin-yakinnya teman-teman ya, 90% pemain kripto saat ini yang tidak melakukan akumulasi itu pasti dalam rekondisi sangkut parah teman-teman ya. Saya pun masih ada beberapa aset teman-teman, banyak lah ya, bukan hanya 1-2, melainkan di atas 8 atau 10 aset itu masih dalam kondisi minus, tapi ya mau gimana lagi teman-teman, kita anggap aja enjoy aja gitu. Kalau kita pikir secara sepaneng ya kita sendiri yang akan rugi. Kenapa? Kita sudah sepaneng mikirkan nggak naik-naik ya kan, cenderung malah kita yang sakit, ujung-ujungnya nanti bisa stroke. Nah ujubillah ya teman-teman, jangan sampai ya. Maka dari itu dibikin slow aja. Nah, jadi di sini ada beberapa pertanyaan tentang Bitget Price dari beberapa teman-teman ya. Jadi saya juga akan menjelaskan sedikit ya. Bang, kamu di endorse kah oleh Bryce? Ya, jadi ada yang jeletuk begitu juga ya. Sebenarnya saya sudah bilang berkali-kali terhadap teman-teman ya, saya nggak ada endorse sama sekali dari Bryce. Oke, saya nggak ada endorse teman-teman. Saya pure murni ini menyampaikan permintaan teman-teman, Bang, updatein ini dong, Bang, updatein ini dong. Oke, gitu ya kan. Nah, jadi di sini ada beberapa teman-teman yang bilang seperti itu. Oke, udah klarifikasi, udah clear ya. Dan di sini ada yang bilang juga jual aja Bryce Bang, udah nggak ada masa depan, pembakaran aja nggak mau naik ya, kemarin membakar malah nggak naik seperti ini malah cenderung turun-turun gitu ya. Jadi ya semuanya kembali ke teman-teman. Oke, sebelum kita lanjut kita lihat dari chart daripada price-nya sendiri. Nah, ini bisa kalian lihat, ini adalah chart daripada price ya teman-teman. Price ini di time frame 1 hari atau daily ya. Oke, pembakaran Bryce teman-teman nggak ada kenaikan, tapi sebelum pembakaran terjadi kenaikan. Nah, biasanya yang sering terjadi adalah buy rumor, sell by news. Biasanya seperti itu. Nah, jadi rumornya kan sudah ada beberapa hari sebelum pembakaran ya. Katanya Bryce akan melakukan pembakaran pada tanggal 18. Itu sudah di-share oleh tim Bryce sendiri. Nah, ketika ada announcement tersebut teman-teman, di sini demand mulai masuk. Demand mulai masuk, naik ya kan, naik. Satu dari tanggal berapa ini mulai ada kenaikan ya? Dari tanggal 13 Juni ya teman-teman, 13 Juni sudah mulai naik, tanggal 15 Juni masih kuat naik, tanggal berapa ini 16 Juni masih kuat naik, dan tanggal 17 menjelang 1 hari sebelum pembakaran harga turun. Kenapa harga turun? Karena di sini sudah nggak ada demand, dan di sini orang yang ambil di bawah sini teman-teman, mereka ngejual di area atas ini karena mereka sudah cuan mungkin di sini. Nah, jadi yang bisa menaikkan harga sebenarnya bukan pembakaran. Di video saya sebelumnya sudah saya jelaskan ya, bukan di pembakaran melainkan di demand. Di sini supply and demand bermain teman-teman ya. Ketika pembakaran mau di burn 99% pun, jika demandnya nggak ada, sama aja nggak akan naik teman-teman ya, nggak akan naik seperti itu. Nah, harga bisa naik ketika burn terjadi, demand masuk, itu harga akan naik. Nah, ketika burn terjadi di Bryce, demand nggak masuk, otomatis harga turun dong ya kan, harga turun dong. Orang yang ambil di bawah mereka pada ngejual dan nggak ada yang masuk ya, nggak ada yang melakukan perlawanan, hingga akhirnya apa, harga turun dong, harga turun seperti itu loh teman-teman. Nah, jadi kalau kalian menyalahkan pembakaran nggak ada kenaikan harga, yang bisa menaikkan harga adalah dari demand, permintaan teman-teman, seperti itu. Nah, jadi saya harap sampai sini teman-teman paham ya kenapa pembakaran Bryce ini nggak naik. Nah, jadi sebelum terjadi pembakaran memang sudah ada kenaikan teman-teman ya, sudah ada kenaikan dari sini sampai sini ya, lumayan kenaikannya. Dan pas
satu hari sebelum hari H sudah mulai ada penjualan dari pemain retail ya, mungkin orang-orang yang beli di bawah sini seperti itu teman-teman ya, sudah melakukan pembelian ya, seperti sudah melakukan penjualan, sorry, seperti itu ya. Seperti inilah keadaan beras saat ini. Kenapa harga nggak mampu naik ketika terjadi burn? Saya harap teman-teman sudah paham ya. Kripto ini seperti ini ya, pembakaran nggak akan naikin harga ketika demand nggak masuk. Itu teman-teman yang perlu kita garis bawahi ya. Berarti pembakaran beras kemarin nggak ada demand yang masuk, berarti ya nggak akan ada kenaikan. Nah, yang saya bilang teman-teman, tanggal 25 itu kan akan ada event burn. Oke, event burn lagi. Event peluncuran marketplace GWeb3-nya, real estate-nya teman-teman, di mana itu adalah platform jual beli properti ya, tanah, rumah dan sebagainya gitu teman-teman ya. Nah, semoga pas peluncuran tersebut kalian kan tim Brace juga nge-tweet ya bahwasanya dia akan ada burn slot ketiga ya. Burn slot ketiga, slot pertama yaitu 500 miliar, slot kedua 500 miliar, slot ketiga ini kita belum tahu ya kapan gitu, dan jumlahnya berapa kita belum tahu. Semoga saja slot ketiga ini ya kita mendapatkan Dewa Zeus ya, petir gitu teman-teman ya, karena slot ini ya, semoga saja teman-teman mendapatkan jackpot ya, seperti itu. Entah pembakaran yang besar atau gimana, kita tunggu saja. Masih ada potensi lah ya untuk kita ada sedikit harapan gitu teman-teman ya. Apakah beras ini jelek? Apakah beras ini sudah nggak ada potensi buat naik lagi bang? Kalau menurut saya pribadi, sebenarnya beras ini kalau dibilang jelek ya nggak jelek gitu teman-teman. Memang kalau kita berbicara, orang-orang itu sudah mulai jenuh, sudah mulai bosen gitu dengan beras, sudah mulai intinya merasa kecewa lah ya dengan apa yang dilakukan tim Brace-nya. Maka dari itu di sini cenderung turun. Tapi kita nggak ada yang tahu teman-teman ya, nggak ada yang tahu masa depan kripto itu akan seperti apa. Tiba-tiba dia naik kayak Shiba dulu, tiba-tiba bisa nembus sampai Rp1, kita nggak ada yang tahu. Karena dulu Shiba juga mengalami hal yang serupa ya, yang dimana Shiba itu waktu itu ya, waktu belum ATH ke Rp1 something ya, itu malah turun. Dari dia launching turun sampai nambah 3-0 kalau nggak salah ya, sampai nambah 3-0. Nggak taunya teman-teman, preng, harganya naik gila-gilaan ya. Siapa tahu ya Brace bisa meniru jejaknya, kita juga nggak ada yang tahu gitu ya. Jadi buat teman-teman semua yang sudah merasa mungkin udah nggak kuat lagi nahan daripada Brace, sudah nggak kuat lagi dengan kinerja tim Brace, silakan dijual teman-teman, silakan dijual. Bahaya kalau ditahan. Kenapa? Karena kalian nanti akan stres memikirkan gitu teman-teman. Maka dari itu saya sering bilang terhadap teman-teman ya, gunakan uang dingin buat masuk. Seperti itu. Ketika kalian menggunakan uang dingin, kalian itu akan merasa tenang gitu. Walaupun harga turun, tetap hati ini merasa pikiran ini memikirkan kok turun ya. Tapi kita nggak akan terlalu sepaneng ketika kita menggunakan dana dingin. Contohnya seperti itu ya. Jadi kalau menurut saya pribadi, Brace ini apakah ada bang untuk dia bisa naik kembali? Masih ada potensi Brace untuk bisa naik kembali teman-teman, karena progresnya pun masih jalan, proyeknya juga masih jalan. Ada beberapa proyek yang mungkin masih menjadi acuan ya, pembakaran masih diingat oleh timnya, dia akan membakar 99% dari total pasokan. Siapa tahu ya kan, lambat laut dengan sistem pembakaran seperti itu, harga akan cenderung naik, demand sudah mulai masuk lagi, masuk. Ya siapa tahu harganya bisa melambung tinggi. Toh kalau kalian ingin ngejual ya saran dari saya, sisakan gitu teman-teman, sisakan. Entah kalian nyisain 1 juta, 2 juta beras, atau 10 juta beras, sisakan gitu teman-teman. Buat jaga-jaga ketika dia memang ada kenaikan harga yang secara tiba-tiba, kita nggak tahu ya. Oke, mungkin ini sedikit informasi tentang Brace. Kenapa harga pembakaran nggak mampu naik? Ya salah satunya di sini nggak ada demand, orang yang beli di bawah sudah mulai menjual gitu teman-teman ya, karena mereka sudah dapat untung. Oke, mungkin ini ya sedikit jawaban dari pertanyaan teman-teman dan semoga sedikit membantu. Salam cuan.